Pendengar yang berbahagia, salam jumpa kembali dalam acara kita pada malam hari ini, Nuansa Iman. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bulan Kitab Suci Nasional, yang tentu saja setiap bulan September kita akan melaksanakannya. Nah, tema kita malam hari ini adalah Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita. Nah, itulah tema yang ditawarkan oleh KWI. Nah, nanti sebelum kita bincang-bincang, malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Sudiono. Selamat malam Pak Sudi. Selamat malam Pak Yudo. Dan Romo Anjar, selamat malam. Selamat malam Pak Yudo. Pendengar yang budiman, bulan September dalam Gereja Katolik sering atau bahkan setiap kali dikhususkan untuk belajar atau merenungkan kembali kitab suci kita. Kitab suci dalam iman Katolik merupakan salah satu dari 3 dasar iman kita, yaitu kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja Katolik atau magisterium. Nah, selama bulan kitab suci tahun ini, kita hendak diajak oleh KWI untuk merenungkan tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Ya. Nah, tentu kita akan menggali di situ mengapa tema ini dipilih. Kalau kita melihat tema-tema sebelumnya, tema-tema tahunan itu agak berbeda dengan tema saat ini, bahkan boleh dikatakan tidak nyambung, ya, karena kita gereja mau menanggapi situasi real yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk kita semua, bahwa COVID itu sedemikian mempengaruhi berdampak luas bagi kehidupan manusia, juga termasuk peribadatan, juga termasuk mentalitas kita dan sebagainya. Oleh karena itu, gereja mau menyapa mereka, mau menyapa kita dengan menampilkan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema itu, ada hal yang mungkin patut kita sharingkan ya Pak Sudi ya. Beberapa hari yang lalu Pak Sudi ikut Pernas Kitab Suci Nasional ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu Pernas itu apa, bagaimana, terus pesertanya dari mana saja, lalu temanya apa gitu. Monggo Pak Sudi. Baik Pak Yudo, pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan sharing tentang bagaimana waktu saya mengikuti pertemuan nasional Kitab Suci, yaitu pada tanggal 29 Agustus, 30, 31, dan terakhir ditutup tanggal 1. Sebenarnya 4 hari sama penutupan. Nah, tentu saja kesempatan seperti ini kesempatan yang berharga, karena itu gawe 4 tahunan Pak ya. 4 tahunan, dan ini gawenya dari LPI. LPI itu lembaga Biblika Indonesia yang langsung di bawah KWI, sehingga kita menjadi tahu bahwa ini momen yang sangat penting dan langsung bersentuhan kepada umat tentang bagaimana umat belajar, umat menggeluti, dan umat juga mencari inspirasi kekuatan dari kitab suci. Nah, pertemuan nasional itu dihadiri oleh delegasi atau utusan-utusan dari setiap keuskupan. Nah, waktu itu jumlahnya ada 77 ya. 77. Nah, 77. Nah, itu dari seluruh keuskupan di Indonesia. Nah, itu
yang tentu sebenarnya masing-masing adalah koordinator kerasulan kitab suci di keuskupannya, Pak. Ketua komisi mungkin. Ya, gitu ya. atau ketua komisi. Tetapi banyak juga yang memang juga dari awam ya, walaupun lebih banyak yang dari para romo atau suster, minimal para prater mungkin ya ada yang datang. Nah, pada kesempatan itu pada hari yang pertama kita dibawa pada pemahaman tentang sejarah LBI. Nah, menjadi menarik karena terus terang bagi saya pribadi selama ini belum pernah tahu sejarah LBI itu seperti apa. Dan menjadi penting juga karena inilah yang cikal bakal dulu mendirikan lembaga ini, bagaimana perjuangannya. Karena terus terang untuk LBI yang sudah bekerja keras, yang sudah menancapkan tonggak di negara kita ini, sehingga umat Katolik di seluruh Indonesia itu bisa membaca, mempelajari kitab suci dengan secara lebih mudah. Ini terus terang karena jasanya LBI. Nah, kemudian dari LBI ini yang terus berkembang, yang oleh KWI itu memang dianggap bagian yang sangat penting, maka mengadakan pertemuan setiap 4 tahunan itu diakhiri dengan pemilihan pengurus, karena ada kepengurusan juga, kepengurusan LBI yang terdiri dari para pakar kitab suci. Dan pada kesempatan ini saya juga cukup bangga karena gereja kita ternyata mempunyai pakar kitab suci yang jumlahnya cukup banyak, Pak. Nah, berkumpul dan ketika mereka bicara ya saya mendapatkan banyak hal yang selama ini tidak pernah tahu. Apalagi yang kalau pakar-pakar bicara itu ya bisa dibilang ada bagian-bagian yang saya tidak nyambung. Ngomong apa itu gitu ya. Nah, saya berdua dengan Mas Kendar itu cukup mencermati dari awal, mengikuti dengan seksama. Itu sekali lagi itu banyak hal yang menarik. Nah, kemudian pada tahun ini LBI dalam Pernas mengambil tema cukup serem ya. Singa telah mengaum, mendengarkan warta 12 nabi. Nah, itu memang itu diarahkan untuk BKSN 4 tahun ke depan, Pak. 4 tahun ke depan atau 5 tahun, karena yang tahun terakhir itu biasanya seperti ini ketabrak istilahnya ya, ketabrak belum dibuat tetapi sudah masuk pada bulan kitab suci nasional. Oleh karena itu para pakar berkumpul dalam Pernas itu dan bersama para delegasi atau delegatus kitab suci atau delkit istilahnya itu mau mempersiapkan bulan kitab suci nasional untuk 4 tahun ke depan. Yang sangat menarik adalah bahwa untuk bulan kitab suci nasional yang 4 tahunan itu sudah dicanangkan dari sekarang. Nah, dan selama ini saya cukup mengherankan kenapa yang sudah dibicarakan 4 tahun yang lalu itu selalu tetap relevan, tetap cocok, dan tetap sepertinya ada momen-momen yang seperti diramal gitu loh, Pak. Ini yang saya heran, kok bisa ya? Ini pas pada situasi pandemi ini juga menjadi menarik ya kan, karena juga membicarakan tentang hal itu. Nah, kemudian dalam Pernas itu karena kita sepertinya diajak untuk semakin mendalami yang perjanjian lama, Pak ya, yang warta 12 nabi itu yang barangkali di tengah umat juga ini menjadi satu kesempatan, karena terus terang secara pribadi saya juga dalam hal perjanjian lama itu sangat-sangat kurang ya pemahamannya dan tidak mudah terus terang memang. Ya, nah, ketika kita mendengar para pakar itu bicara, kok enak sekali ya ngomongnya tentang nabi-nabi itu, kok seperti kenal betul
seperti hidup bersama mereka gitu kan. Saya sampai kok tahu betul ya kan. Jadi apa yang disampaikan itu menjadi sangat hidup dan menarik kan. Nabi-nabi yang dalam perjanjian lama. Nah, sehingga nanti ketika kita menjalani BKSN ke depan, barangkali kita juga akan terbawa oleh hal-hal itu. Kita coba belajar dari para nabi itu, banyak hal-hal yang sungguh menarik. Bahkan yang situasi sekarang ini, situasi pandemi ini, itu dalam kitab para nabi itu juga terjadi, juga dialami oleh umat-umat zaman dahulu, zaman perjanjian lama. Nah, ini juga inspirasi untuk memberikan pendampingan, pemecahan masalah, kemudian umat mau dibawa kemana, itu banyak yang bisa diperoleh dari inspirasi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam Pernas yang diikuti para pakar-pakar kitab suci di seluruh Indonesia itu bagi kami yang awam ini itu sangat berarti, sangat berguna karena kesempatan yang berharga baru sekali ini mendengarkan. Nah, yang berikutnya ini memang menarik karena diadakan secara daring ya. Iya. Secara daring itu pastilah panitia itu cukup bekerja keras. Karena dari sisi pembagian waktu saja, kenapa sampai 4 hari barangkali ya karena waktunya pendek, Pak. Iya. Karena untuk misalnya pembagian waktu, nah kita kan memikirkan Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Ketika dibuat jadwal jam 10, nah sana kan sudah jam berapa kan gitu ya? Jam 12 kan, ketika jam 8 sana sudah jam 10 gitu kan. Nah, ini yang kesulitan teknis. Tetapi yang kita bersyukur adalah jaringan internet itu boleh dikatakan tidak seberapa terhambat ya, cukup lancar. Semua dari berbagai belahan di Indonesia ini cukup bisa menyampaikan dengan baik. Nah, kecuali mungkin ada alat-alat tertentu yang memang ada kendala ya. Tetapi secara umum saya katakan cukup lancar dan bisa mendukung acara itu bisa selesai. Nah, sehingga dalam acara Pernas itu nanti akan menelurkan, karena itu melalui pembahasan para pakar tadi, itu akan menelurkan bahan-bahan atau materi yang akan dikancah menjadi bahan BKSN 4 tahun ke depan. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, berarti mungkin akan pernah suatu ketika dari komisi kitab suci misalnya gitu, akan ikut ambil bagian dalam pembuatan atau menyusun salah satu tema yang disodorkan nanti ya. Bisa jadi Jadi teringat beberapa waktu yang lalu kita pernah juga mengalami itu ya. Kebagian jatah Pak ya. Kebagian jatah dan ternyata cukup pontang-panting. Baik, Pak Sudi dan Romo, oleh-oleh ini luar biasa dan mungkin juga Pak Sudi bisa bersyukur bahwa bisa hadir di sana dan menikmati dialog yang lumayan membingungkan itu. Baik, saya memahaminya. Nah, Romo dan Pak Sudi, kita akan coba untuk bulan kitab suci yang tahun ini yang disodorkan kepada kita, temanya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, dan kutipan yang diambil adalah dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, saya mau tanya ke Romo dulu. Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke dalam, menurut Romo, tema ini Yesus sebagai seperjalanan, mungkin sedikit memahami kontekstualnya apa ini, Romo? Kok kita gunakan tema itu? Ya, apakah ada kaitannya dengan COVID? Apakah ada kaitannya dengan kita yang terdampak COVID ini, gitu, Romo? Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Sudi tadi telah berbagi soal Pertemuan Nasional Kitab Suci yang pasti memperkaya dan umat tahu bahwa persiapan bahan ini itu melalui proses yang panjang. Walaupun memang ada kesulitan di sana sini terkait COVID, dan nampaknya memang di tahun 2021 ini bulan Kitab Suci Nasional dengan tema yang
Yesus sahabat seperjalanan kita yang diambil dasar kitab sucinya dari Injil Matius bab 14 khususnya ayat 27 itu, tenanglah aku ini, jangan takut. Ini sangat jelas bahwa berkaitan erat dengan situasi konkret kita sekarang ini, bahwa kita sedang berada di masa pandemi. Masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun lah kurang lebih begitu. Tema ini pasti untuk kita umat beriman memiliki semacam sentuhan yang semestinya menguatkan, karena memang kitab suci menceritakan bahwa Yesus itu selama hidupnya menjadi ya seperti teman dalam perjalanan murid-muridnya, walaupun dalam proses itu sebenarnya Yesus mau mengajar para murid itu banyak hal, termasuk para murid yang tidak mengerti, termasuk kalau kita baca kisahnya misalnya Petrus yang berapi-api, yang spontan, tetapi kemudian mengalami bahwa ya Yesus ketika dia mau tenggelam ya Yesus menyambut tangannya juga siap sedia. Nah, situasinya menjadi dikonkretkan dalam pengalaman hidup kita. Memang ini menjadi sesuatu yang tidak mudah, karena bagi kita yang mengalami misalnya pernah terkena COVID, anggota keluarga kita ada yang meninggal karena COVID, itu pasti sesuatu yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami. Tetapi di balik peristiwa itu, sebagai orang beriman kita tetap diajak memaknainya bahwa dalam situasi apapun kita ini pengikut Kristus. Sehingga konsekuensinya kita berjalannya ya bersama Kristus, berjalannya bersama Yesus. Maka tema ini menjadi tema yang sangat aktual begitulah Pak ya untuk kita. Menjadi tema yang sangat-sangat relevan untuk kita. Dan nanti kalau kita misalnya membaca bahan yang sudah disodorkan dari KWI misalnya, dari LBI, kita akan menemukan pola-pola bahwa kisah Yesus yang menenangkan badai itu memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu Pak yang saya. Terima kasih Romo. Nah, Yesus sahabat seperjalanan ini dibagi dalam 4 pertemuan ya. Yang pertemuan pertama itu Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, khas sekali. Kemudian Yesus pertemuan kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah ini ya. Dan yang ketiga adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, dan yang keempat adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Mau bertobat. Nah, gitu ya. Jadi yang disodorkan adalah tema-tema yang sangat-sangat real. Putus asa, kehilangan, menderita, mau bertobat tapi banyak halangan, gitu kan? Nah, Pak Sudi, kalau kita melihat dari dampak yang dialami, mungkin Pak Sudi juga pernah mengalaminya, bagaimana COVID itu ya dialami dalam hidup. Lalu adakah rasa putus asa dalam pengertian, waduh ini umur sudah tua dan ada masih punya anak yang harus diurus ya, atau gimana ini Pak? Ada rasa itu enggak? Baik Pak. Jadi ketika saya membaca disodori tema ini, terus terang tema ini sangat menggelitik Pak. Menggelitiknya yang pertama itu Yesus sebagai sahabat. Nah, kita kan menyadari bahwa semua orang dalam hidup ini pasti minimal pernah punya sahabat, ya kan? Diharapkan tetap punya sahabat, ya kan? Nah, sahabat itu pastilah sangat berarti dalam hidup kita. Sahabat itu melebihi teman biasa, melebihi kenalan, bahkan kata orang kalau sahabat itu justru bisa dalam pertemanan yang cukup panjang, cukup bisa bersama secara lebih lama. Nah, Yesus yang merupakan sahabat kita itu mau diajakkan kepada kita, benarkah kita sungguh merasakan bahwa Yesus itu merupakan sahabat bagi kita? Nah, kita ingat bahwa kalau kita ditanya
bukan berapa lama kita menjadi orang Katolik ya kan, tetapi sejauh mana Yesus terlibat dalam kehidupan kita. Nah, saya berpikir sejauh mana Yesus merupakan sahabat dari kita, atau sejauh mana saya merasakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sahabat kita. Nah, ini menjadi menarik karena selalu Yesus sahabat. Nah, tadi bagi orang yang putus asa, bagi orang yang kehilangan, yang menderita, yang mau bertobat dan sebagainya. Ini tema-tema yang pasti menggelitik. Nah, seperjalanan dari tema besarnya Yesus sahabat seperjalanan kita. Itu dalam situasi hidup pastilah orang bisa mengalami jatuh bangun ya. Iya. Hidup tidak berisi sesuatu yang enak terus, yang sukses terus, yang di atas terus kalau roda itu, tetapi kadang roda di bawah. Oleh karena itu perjalanan hidup seseorang memang seolah-olah memang harus mengalami seperti itu supaya hidup kita memang harus berarti. Nah, ketika dalam perjalanan hidup kita mengalami jatuh bangun seperti itu, nah bagaimanakah kita melibatkan kehidupan kita di dalam kehidupan kita itu Yesus yang kita imani. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Nah, yang kedua, kalau ditanya hal-hal yang apakah kita mengalami putus asa, menurut saya tidak pernah mengalami rasa putus asa, Pak. Bahwa rasa sakit itu cukup membawa penderitaan, ya memang iya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penderitaan tidak harus membawa dalam putus asa, tetapi tetap punya pengharapan yang besar, tetap percaya bahwa semua akan berlalu dalam kesembuhan, karena kita pastilah apalagi dalam situasi COVID ini pasti berdampak luas ya. Nah, ketika anak saya, Pak, yang jelas pernah mengalami yang di Jakarta itu mengalami COVID. Nah, itu saya juga cukup was-was, apalagi dalam tempat tinggal di kos ya. Ya, istilahnya mengurus dirinya sendiri kan. Sementara di Jakarta itu kan kalau istilahnya COVID datang ke rumah sakit itu malah berbahaya gitu ya. Malah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi. Oleh karena itu dengan berbagai macam informasi pengetahuan lebih baik itu merawat dirinya sendiri. Tentu saja dengan catatan ya tidak dalam kondisi yang berbahaya. Oleh karena itu keyakinan bahwa usaha-usaha yang kita lakukan dengan pengetahuan, informasi, konsultasi, apalagi sekarang itu banyak konsultasi yang jarak jauh ya Pak ya, dengan dokter dan sebagainya, itu kita juga sangat terbantu. Ketika terjadi begini harus bagaimana, ketika merasakan seperti ini harus bagaimana, lalu obat yang harus sebaiknya diminum yang seperti apa. Karena kalau mendengarkan orang Pak itu itu malah stres, ya kan? Juga ya. Apa-apa suruh minum, ya kan? Oleh karena itu kita harus berpegang pada hal-hal yang menurut kita benar dan dari sumber yang bisa dipercaya sehingga semuanya bisa terlampau dengan baik. Sekali lagi, tentu saja yang nomor satu di atasnya bahwa kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang empunya segalanya, bahwa situasi seperti ini harus dihadapi. Kita harus hidup berdampingan dengan pandemi ini, ya kita jalani. Tetapi sekali lagi dengan penuh kepercayaan dan upaya, maka kita bisa melewatinya. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Sudi. Para pendengar yang berbahagia, perikopa yang kita pakai untuk merenungkan adalah Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Perikopa ini memberi suatu gambaran bagaimana para murid dan Yesus setelah bertemu dengan banyak orang, lalu Yesus meminta para murid untuk menyingkir. Nah, kemudian para murid diminta untuk mendahului Yesus, dan Yesus sendiri sementara naik ke gunung untuk berdoa.
Nah, ada suatu kebiasaan yang luar biasa yang dalam beberapa bagian dalam kitab suci seringkali digambarkan ada suatu situasi di mana para murid sendiri, lalu Yesus keluar dari kelompok itu dan berdoa. Nah, ketika para murid itu sedang berada di dalam perahu, tiba-tiba ada angin sakal, angin yang membuat kapal itu terombang-ambing. Nah, situasi seperti ini lalu seringkali kita terjemahkan menjadi, oh, para murid takut karena diombang-ambingkan oleh air. Nah, lalu inilah yang kemudian menggelitik bagi saya. Apakah betul para murid itu takut ketika perahunya mau tenggelam? Ya. Bukankah mereka ini para nelayan yang biasa dalam keseharian mereka bergelut dengan air? Maka menjadi lucu bagi kita kalau kita mengartikan, atau paling tidak bagi saya, oh, para murid takut dengan air. Padahal hidupnya adalah sehari-hari dengan air. Nah, ini ada sesuatu yang bagi saya nggak masuk akal. Nah, bagaimana Romo tanggapannya? Baik, Pak, ini memang diambilnya teks Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 ini memang pasti memang diambil perikop yang menunjukkan bahwa para murid Yesus berada dalam suatu kesulitan. Sekali lagi konteksnya tadi pandemi kita itu. Lalu ditampilkan bahwa para murid yang sebenarnya orang laut begitulah di pencariannya adalah nelayan, di tengah suasana hidup mereka yang sebenarnya biasa itu ada sesuatu yang terjadi luar biasa, gelombang. Lalu kita bisa memananya, inilah mungkin serangan COVID-19 yang membuat kita takut porak-poranda begitu. Dalam konteks umum Alkitab, laut, air itu kan menjadi semacam tempat untuk kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa gelap, dan ini semacam gambaran umum di kitab suci bahwa laut itu tempat kuasa gelap, karena memang tidak tahu di dalamnya ada apa, orang tidak tahu, ada ikannya tetapi juga ada sesuatu yang tidak mereka ketahui yang kadang menimbulkan ketakutan, karena gelombang itu juga kekuatannya juga kan rupanya luar biasa, sehingga mungkin ini adalah suatu badai yang luar biasa, badai yang lebih kuat daripada biasanya, sehingga murid-murid itu takut dalam arti karena ini luar biasa dan mereka tidak bisa menanganinya, Artinya secara kebiasaan mereka sebenarnya sudah biasa dengan laut, dengan air, tetapi yang ini luar biasa, dan memang di situ dibutuhkan kehadiran yang lebih luar biasa lagi, yaitu Tuhan. Dan kita nampaknya nantinya diajak untuk memanai seperti itu, walaupun ketakutan kita itu kadang-kadang membuat seolah-olah gelombang terasa lebih besar, tetapi toh tetap di situ ada keterbatasan para murid yang kemudian ditutupi begitulah oleh Yesus yang rupanya tidak membiarkan para murid berjalan sendiri di atas perahu, tidak. Tetapi Yesus yang tadi setelah berdoa, seperti bacaan Injil hari inilah, Yesus sebelum memilih para rasul juga berdoa dulu. Dan ini Yesus menyuruh para murid duluan, Yesus seorang diri, Yesus berdoa. Ini kan suatu kebiasaan Yesus yang menunjukkan kalau teman kita, sahabat kita itu punya kebiasaan baik. Berdoa dulu, semoga kita jadi sahabat yang seperti Yesus ini, Pak, ya. Artinya memiliki kebiasaan baik yang sehingga nanti dalam penemanan dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita memang bisa dirasakan memiliki kekuatan yang bermakna, yang berarti untuk sahabat kita. Itu Pak Yudo. Iya, baik. Dalam tradisi Yahudi, Israel kuno, laut, kemudian padang gurun, malam, itu adalah suatu situasi atau tempat-tempat
di mana kuasa gelap itu bercokol, berkuasa. Lalu para murid itu berada di perahu di atas air yang kuasa gelap, tempat kuasa gelap, malam hari. Lalu dan ketika dia melihat Tuhan Yesus yang berjalan, spontan yang muncul bukan suatu pikiran positif, tapi negatif. Itu hantu. Itu pada ayat 26 itu ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu teriak mereka dengan ketakutan. Ketika berpikir negatif, lalu mereka memunculkan, itu kuasa gelap, itu hantu, dan takut. Nah, lalu di sini nih cocok ini kita sebagai orang beriman yang katanya itu punya sahabat Yesus, ketika melihat Yesus malah takut dan mengatakan diri itu hantu, itu tidak menolong kita, itu mau menyerang kita, itu mau menghancurkan kita. Dalam bahasa sehari-hari mungkin mengatakan, kalau kita mengalami derita lalu mengatakan, dosa saya apa sih Tuhan? Kenapa saya dipilih? Nah, gimana ini Pak Sudi? Baik Pak, jadi pengaruh dari perjanjian lama terus terang itu juga sangat kuat. Banyak sekali saya dengar ungkapan-ungkapan ketika ada seseorang menderita, mengalami satu penyakit, bahkan sekarang ini orang masih banyak yang menganggap penyakit COVID itu seperti kena hukuman, punya aib gitu ya. Ya, padahal ya bisa terjadi pada siapapun kan gitu. Karena itu bentuknya virus ya bisa kepada siapa saja hinggap. Nah, maka dalam situasi seperti itu kita yang dibutuhkan adalah kita tidak panik, ya kan? Seperti tadi saya katakan, saya sharingkan bahwa ketika anak saya terkena di Jakarta itu karena awalnya itu mengantarkan orang ke rumah sakit. Nah, dapatnya di rumah sakit itu, karena di rumah sakit itu banyak sekali penderita itu. Lalu sampai rumah begitu ngabari bahwa dia positif, lalu langsung justru dia yang pesan, "Ayah sama ibu jangan panik." Itu kata-kata yang muncul pertama kali. Jangan panik. Saya yang kena aja, saya berusaha setenang mungkin, berusaha tidak panik, supaya saya bisa berpikir, supaya saya tetap bisa ingat sama Tuhan, bahwa saya tetap harus berupaya sebaik mungkin. Itu pesan, saya masih ingat pesan yang pertama. Nah, maka gambaran situasi para murid yang panik tadi, ketakutan, itu lalu tidak bisa berpikir jernih, Pak. Saya hanya membayangkan Yesus yang datang kok dikira hantu itu kan, itu karena situasi yang menguasai para murid itu situasi yang sungguh ketakutan, panik. Lalu apalagi dikatakan itu jam-jam 3 malam, Pak ya. Itu pastilah situasi sangat lelah, situasi yang barangkali hampir putus asa kalau orang mencari ikan sampai jam segitu, lalu dalam situasi yang itu terkena angin sakal, itu kan itu udah tanda-tanda tidak akan banyak hasil gitu ya. Nah, situasi yang melingkupi para murid itu yang membuat orang bisa panik. Nah, demikian juga kalau kita bawa dalam kehidupan kita, pastilah kita juga mengalami situasi yang seperti itu, terpancing untuk tadi itu bertanya, aduh dosaku apa ya selama ini ya. Apalagi kalau orang yang merasa sudah berbuat banyak kebaikan, udah bahkan teman saya ada Pak yang aktivis gereja sebelah, gereja teman lain itu juga seperti itu, aktivis yang sungguh sudah berbuat banyak untuk gereja. Saya tahu memang itu terkena itu tadi persoalan yang cukup berat yang menimpa keluarganya.
Nah, itu datang kepada saya, dosa saya apa kan? Itu artinya sungguh pengaruh dari tradisi perjanjian lama itu masih kuat, Pak. Nah, oleh karena itu mengingatkan kepada kita bahwa tidak selalu bahwa apa yang kita alami dalam penderitaan atau sakit itu jangan dikaitkan langsung dengan dosa kita apa. Ya. Lalu yang kedua tadi pesannya bahwa dalam situasi yang memang itu melelahkan, memang itu menakutkan, memang itu bisa saja orang terbawa dalam kecemasan, kita masih bisa tetap ingat bahwa di atas segalanya itu kita punya Tuhan Yesus yang sungguh sahabat kita. Ya. Kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus, lalu kita mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam bisikan-bisikan yang kita dengarkan, kita akan memperoleh jalan keluar. Itu yang perlu saya katakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudi. Nah, tetapi kemudian ketika Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut, tenanglah." Ada suatu yang membuat para murid tersentak. Dan lagi-lagi yang bereaksi selanjutnya adalah Petrus. Dan Petrus itu menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kalau apabila Engkau itu, jadi masih ragu-ragu sebenarnya Petrus ini. Pengen bukti. Buktinya adalah, coba saya suruh jalan. Saya membayangkan ya, kalau kita ini, banyak dari kita berdoa ya, kan seringkali doaku kok tidak dikabulkan ya. Kalau dikabulkan doa saya, misalnya saya minta bisa kuat menghadapi persoalan, tapi kok ternyata malah banyak sekali persoalan gitu ya. Ya. Lalu kita mengatakan bahwa wah, doa saya tidak dikabulkan. Padahal justru dia dilatih untuk menjadi lebih kuat. Ya, dengan diberi persoalan seperti binaraga itu, untuk melatih ototnya bukan dengan suntik, tapi dengan beban-beban berat yang membuat dia menjadi lebih sterk lagi. Nah, kalau tanggapan Romo bagaimana ini? Ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Reaksi spontan seorang Petrus. Romo. Baik, ini ungkapan yang kalau misalnya kita renungkan dalam kehidupan kita, kita juga sering ya seperti Petrus ini ya. Jadi ketika sedang menghadapi sesuatu, lalu tiba-tiba ada semacam harapan besar yang datang mendekati kita, kita menginginkan sesuatu yang justru lebih, menginginkan sesuatu yang justru lebih daripada yang sudah sebenarnya sudah diberikan juga, dan memang nampaknya ditampilkannya Petrus sebagai pribadi yang spontan dalam peristiwa yang sangat menakutkan untuk para murid ini, itu memang mau menunjukkan bahwa Petrus ini sebenarnya ya mungkin dia polos ya, tulus ya. Dia itu spontannya itu tidak ada embel-embelnya, tidak ada embel-embelnya. Melihat mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu Petrus mungkin ya sudah biasa ya. Penyembuhan-penyembuhan Petrus sudah melihat itu. Tetapi ketika berjalan di atas air, sementara air itu bergolak, air itu sedang ada dalam katakanlah angin, dalam situasi angin sakal, Petrus kan mungkin ekspresi aslinya langsung muncul. Ini Tuhan betul tidak ini? Ini kalau memang dia Tuhan yang saya kenal, dia bisa berjalan di atas air, berarti saya bisa. Mungkin Petrus akan berpikir begitu, sehingga Petrus mengatakan, kalau itu engkau, kalau itu engkau, memang di sini ada istilah kalau, begitulah kurang lebih bahasa kita ya. Kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan. Ini satu sisi bisa kita tangkap sebagai maksud menguji. Tetapi di sisi yang lain, mungkin juga ditampilkannya ini mau menunjukkan bahwa ya bukan menguji Yesus dalam arti menguji dalam arti semacam tidak percaya, tetapi justru menunjukkan dia percaya. Bahwa satu sisi ya, sisi yang lain. Karena dengan mengatakan suruhlah aku berjalan,
Lalu Yesus kan segera memang menjawab, datanglah, berjalanlah. Dan Petrus berjalan. Tetapi sekali lagi yang menjadi persoalan di situ adalah bahwa Petrus sebenarnya dari keadaan takut, Yesus datang menjadi berani, tetapi menjadi takut lagi. Takut lagi itu karena ya dia sendirilah sebenarnya, karena ingin minta berjalan di atas air itu. Saya melihat ini kalau secara pribadi sih sebenarnya Petrus ditampilkan sebagai sosok yang ya katakanlah mewakili kemanusiaan kita juga, mewakili kemanusiaan kita juga, ingin sesuatu yang kadang lebih, ingin sesuatu yang kalau sudah Yesus datang ya tenanglah di dalam perahu. Yesus juga nanti akan ikut misalnya naik ke perahu. Lalu Yesus ya, tetapi kan Yesus sebagai keilahian yang ditampakkan di situ adalah ya ketika manusia menginginkan sesuatu, Petrus, maka dia mengatakan ya udah datanglah, lakukanlah, begitulah kurang lebih, lakukanlah. Dan ketika melakukan itu, Petrus kemudian malah takut sendiri karena memang berjalan di atas air itu sebenarnya tidak normal lah, tidak normal. Ini mukjizat yang Yesus sendiri buat, tetapi dari mukjizat itu mau ditampilkan bahwa ya kemanusiaan para murid Kristus itu tetaplah membutuhkan kehadiran Kristus dalam situasi apapun. Begitu Pak Yudo. Baik Romo, para pendengar yang berbahagia, tadi kita telah berbincang mengenai tokoh Petrus yang penuh dengan keraguan dan ketulusan, tapi ia meminta kepada Yesus untuk memanggilnya untuk ikut bersama-sama berjalan di atas air. Nah, seperti Romo Anjar tadi sampaikan bahwa Petrus bukan mau menguji Tuhan, tapi Petrus mau menguatkan hatinya sendiri. Benarkah itu Tuhan atau itu hantu? Kalau itu Engkau, panggillah aku datang kepadamu. Ada semacam perasaan ragu tapi senang, tapi gembira, tidak takut lagi. Nah, tiba-tiba ketika dia fokus pada air dan angin, tidak lagi fokus pada Yesus yang memanggilnya, dia mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ini gimana Pak Sudi menanggapi kondisi seperti ini? Baik Pak. Ya sekali lagi memang si Petrus barangkali dari awal itu sudah seperti apa ya, seperti inilah ketua gitu Pak. Artinya memang sikap-sikapnya itu sebagai orang yang sering mewakili para teman-temannya, murid-murid itu. Maka ketika terjadi kegoncangan seperti itu, maka si Petrus ya bereaksi paling cepat ya. Dasar memang punya sifat yang reaktif ya. Kita lihat dari berbagai peristiwa kan, Petrus itu cukup reaktif orangnya. Jadi bereaksi dulu, urusan belakang gitu ya. Nah, maka ini juga dari ungkapan yang disampaikan Petrus ini, sekali lagi tadi sudah disinggung, itu mewakili sebagian dari kita. Kadang-kadang kita tidak mengedepankan bagaimana kehadiran Allah. Kita sudah jelas Allah hadir saja, kita seringkali masih bertanya. Apalagi kalau kita itu tadi dalam situasi yang mengalami suatu persoalan besar yang mengancam hidup kita, itu kan seolah-olah para murid kan terancam hidupnya Pak ya. Itu dalam situasi seperti itu, dan situasi seperti itu dalam kondisi yang malam menjelang pagi, itu pastilah situasi yang sangat genting. Nah, maka kalau secara manusiawi mereka itu takut, memang sebenarnya ya wajar menurut saya. Tetapi yang tidak wajar adalah kehadiran Tuhan itu sampai tidak disadari, bahkan mengira hantu tadi. Lalu si Petrus sendiri sebagai itu tadi orang yang di depan itu pengen meyakinkan benarkah itu Tuhan gitu kan. Nah, dengan
apa yang dimintakan Petrus kepada Yesus itu, maka barulah percaya. Walaupun pernah mengalami kegoncangan seperti tadi, ragu, lalu keraguan itulah seringkali membawa korban kepada kita sendiri. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita itu juga seringkali kita mengalami seperti itu. Kalau engkau memang maha baik, tolong kabulkan doa saya. Iya. Kalau Tuhan mengabulkan doa saya, nah baru Tuhanlah maha baik, gitu kan. Nah, atau bentuk-bentuk ungkapan yang lainnya. Kalau memang Tuhan hadir di rumah saya misalnya, di rumah saya, tolong sembuhkan saya segera misalnya, atau sembuhkan atau atasi persoalan saya segera dan sebagainya. Atau anak saya atau keluarga saya mempunyai permintaan apa, itu meminta kalau Tuhan memang hadir memperhatikan kita. Apalagi situasi yang sekarang ini ya, banyak orang berteriak secara ekonomi, berteriak secara sosial, kemudian juga berteriak kepada hal-hal yang sulit lainnya. Apalagi yang sekarang Pak, di kota-kota besar itu, ke dalam berita kita sudah mendengar banyak orang sudah mengalami kejenuhan, sangat jenuh. Ini mau sampai kapan kita dikurung? Sampai kapan kita nggak boleh gerak? Sampai kapan kita nggak boleh bergaul dan sebagainya? Kejenuhan itu pastilah merupakan bagian tersendiri dari sebuah penderitaan. Oleh karena itu sangat mungkin kalau orang sudah mulai tergerus iman kepercayaannya, tergerus akan tetap kemahakuasaan Tuhan, juga tergerus kepada para pemimpin-pemimpin bangsa yang sebenarnya sudah mencoba untuk secara bijaksana memberikan solusi pencegahan dan sebagainya, tetapi tetap saja tidak dilihat sebagai suatu kebaikan, suatu solusi, suatu kebijaksanaan yang sungguh itu berguna bagi hidup kita. Kenapa? Karena kita mengandalkan perasaan kita, mengandalkan situasi kita, lalu orang tertutup akan melihat kehadiran Tuhan tadi, kehadiran suatu kebaikan. Kita tidak bisa melihat lagi mana yang baik, mana yang buruk, bahkan termasuk apa yang baik bagi hidup kita sendiri, bukan orang lain. Barangkali kalau orang lain kita mudah, itu baik bagimu, tapi kalau bagi hidup saya kan tidak mudah orang melihatnya. Nah, sehingga sekali lagi dalam situasi seperti itu, si Petrus itu mewakili murid-muridnya itu memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita tidak mengedepankan pada situasi yang kita alami saja, tetapi tetap bisa melihat dalam situasi apapun kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh hadir dalam situasi kita. Saya kira itu, Pak. Baik, Yesus berjalan di atas air itu ya wajar bagi dia ya, karena dia punya kuasa itu. Ketika Petrus meminta untuk ikut masuk dalam kekuasaan dia, maka mungkin ada rasa bangga juga saya bisa. Tapi tiba-tiba dia teringat bahwa ternyata gelombang air dan malam yang pekat itu menakutkan. Sekali lagi, fokus tidak pada Yesus lagi, tapi fokusnya pada persoalan kita. Nah, ketika orang hanya berhenti pada persoalan kita, kita tahu Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa. Tapi sekali lagi, Tuhan, saya loh yang paling menderita, yang lain masih bodoh amat, saya dulu dong bantu. Nah, sikap egoisme yang tanda kutip juga dialami oleh mereka-mereka yang ada di di kota besar, yang dipupuk karena kebiasaan apa saja bisa dilakukan, apa saja bisa dibuat. Sekarang dia harus berhenti dan tanda kutip seolah-olah kebebasannya dirampas. Sama sebenarnya seperti Yesus yang memberikan kesempatan kepada Petrus. Andaikan, ini andai ya, Petrus itu fokus pada Yesus, Yesus itu pasti tidak akan mencelakakan. Yesus pasti akan membimbing dan memberikan keselamatan. Hanya caranya lewat cara dia, bukan cara saya.
Nah, maka seringkali kita mendengar seperti Pak Sudi sampaikan tadi, orang protes karena kok nggak seperti yang saya mau, yang saya mau begini. Bahkan pemerintah sudah mencanangkan namanya new normal. New normal itu bukan suatu yang normal biasa. Kalau dalam gereja kita mungkin pernah mendengar habitus baru, ya, kebiasaan baru, cara berpikir baru, cara bertindak baru. Kalau keuskupan kita dulu mengatakan dengan ungkapan apa Romo? Itu Monsinyur Henry. Dalam sebelum berpasgelar gitu ya. Saya agak lupa istilahnya. Iya, saya lupa aja. Itu paradigma baru. Cara pikir baru, cara bertindak baru, cara memahami baru. Nah, sebenarnya inilah yang mau ditawarkan Yesus, cara berpikir yang baru. Jangan kembali lagi kepada cara berpikir yang lama. Yang lama itu kita disediakan, kita dimanjakan, sekarang waktunya kita memperhatikan yang lain. Nah, Romo, Petrus ketika dalam kondisi goncang, mau tenggelam, lalu dia berani minta tolong, jujur, mengatakan Tuhan tolong saya. Nah, ini yang seringkali mungkin juga dibutuhkan ketika kita dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan. Seringkali kita sulit untuk mengatakan tolong Tuhan. Tapi kita berpikir mestinya begini, Nah, gimana Romo? Iya. Seolah-olah ketika kita mengatakan wah ini lebih baik begini sebenarnya, mestinya begini sebenarnya, itu kadang-kadang kita merasa seolah-olah kita minta tolong. Seolah-olah. Tetapi sebenarnya di balik itu kita mau mengatur ya. Mau mengatur. Saya tadi ingat yang Pak Sudi ceritakan yang soal ketika anaknya positif di Jakarta dalam situasi kos, lalu anaknya justru menasihati jangan panik. Jangan panik. Juga Pak Yudo yang tadi mengatakan kalau binaragawan itu justru ditambah beban supaya semakin terbentuk badannya. Saya juga melihat bahwa dalam proses beriman itu Petrus menjadi pribadi yang sungguh nampak bahwa imannya itu berkembang ketika mengalami justru proses kejatuhan yang juga berat, kejatuhan yang parah. Itu imannya justru semakin berkembang. Itu nampak sekali dalam surat-surat Petrus lah, begitulah. Itu nampak sekali bagaimana dia menemukan akhirnya Allah keselamatannya untuk semua orang dan lain sebagainya. Itu nampak sekali menunjukkan bahwa proses beriman kepada Kristus itu bukan main sulap. Bukanlah kita itu semacam Allah yang kita imani itu bukan Allah yang kemudian tahu para murid kesusahan terus datang lalu menolong gitu. Bukan seperti itu. Bahwa Allah punya otoritas, punya kuasa untuk menolong, iya. Tetapi yang lebih ditampilkan adalah pribadi manusia, bagaimana sikapnya ketika menghadapi kesulitan, lalu menempatkan Allahnya di mana? Menempatkan Allah di mana? Yesus datang itu tidak serta-merta menghardik badai supaya berhenti, tidak kok. Di sini dikatakan oleh para ahli yang menulis bahan ini bahwa istilah tenanglah itu sebenarnya memiliki nuansa juga ayolah semangatlah. Bersemangatlah, begitu dituliskan di sini. Artinya dengan ungkapan seperti itu, Allah bukan Allah yang serta-merta, saya bahasakan walaupun mungkin tidak tepat perbandingan ya, tukang sulap tadi itu bukan yang seperti itu, tetapi Allah yang menginginkan bahwa ketika di tengah kesulitan pun para murid harus sadar ada Allah hadir di situ. Nah, sekarang kuncinya mau berteriak tidak? Berteriak tapi bukan berteriak yang ngatur, bukan berteriak yang seolah-olah bahwa Allah harus mengikuti apa yang saya mau. Tidak. Proses beriman Kristiani mestinya tidak terarah bahwa pada iman yang mengatakan bahwa Allah harus mengikuti apa yang saya mau. Tidak. Tetapi justru seperti yang Petrus ini tadi, bahwa dia ketika di tengah keraguan lalu mengatakan, kalau itu engkau suruh saya jalan.
datanglah Yesus, begitu kan? Ya. Lalu ketika mau memikirkan hal yang lain, ketakutan-ketakutan duniawi yang lain, dia mulai takut lalu mulai tenggelam, dan di saat itulah dia menyadari siapa dirinya, Ya. manusia biasa, sehingga mengatakan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ungkapan Tuhan tolong akunya Petrus dalam perikop ini itu muncul ketika dia sudah berada dalam situasi yang memang sudah sangat-sangat tidak berdaya. Ya. Ketika dia masih di dalam perahu, masih goyang-goyang, Yesus ada. Dia terus mengatakan, kalau itu engkau suruh aku datang. Woi, masih bergaya-gaya, tetapi ketika sudah tidak berdaya, Tuhan tolong aku. Ungkapan yang tulus, jujur, dan memang di situ saya melihat bahwa Petrus menyadari siapa dirinya, siapa itu Yesus. Karena di akhirnya itu kan dikatakan bahwa ada ungkapan yang mengatakan di akhir kitab suci, di akhir perikop itu, sungguh engkau anak Allah. Sesuatu yang kuasa Allah yang mengatasi situasi konkret badai khususnya. Itu Pak Jido. Ya, Petrus berani jujur untuk mengatakan bahwa Tuhan, saya tenggelam. Ya. Tuhan, saya tidak berdaya. Nah, Petrus membuka hati untuk menerima uluran tangan Tuhan, untuk menerima bantuan Tuhan, meskipun tidak sesuai dengan harapan yang ada dalam pikirannya. Ya. Nah, kalau kita berani terbuka, membuka hati, membuka pikiran kita, dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk berkarya, membiarkan Tuhan untuk berkarya, maka mukjizat itu terjadi. Ya. Tetapi ketika kita mengatur, maka yang ada adalah kecewa, yang ada adalah sakit hati, yang ada adalah kemarahan, karena kita tidak menemukan Tuhan, melainkan kita menemukan hantu. Bapak Ibu para pendengar yang budiman, malam hari ini perbincangan kita ternyata cukup melelahkan, cukup panjang, dan mudah-mudahan bahan pertemuan ini bisa menjadikan kita semua menjadi lebih memahami dan mencoba memaknai perikopa ini dalam hidup kita, terlebih dalam kondisi yang sangat melelahkan ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, selamat malam bagi kita semua.